Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Ningsih, kelas PAUD E semester 4. Baik, di sini saya akan coba membacakan resumen saya dari materi-materi kelompok mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Baik, kelompok 1 dengan materi tumbuh kembang anak usia dini. Nah, konsep tumbuh kembang itu proses tumbuh kembang yang merupakan proses utama, hakiki, dan positif pada anak, merupakan suatu yang penting pada anak tersebut. Proses tumbuh kembang berlangsung pada saat pertumbuhan, yaitu bersatunya sel telur ibu dengan spermatozoa ayah sampai akhir masa remaja dengan melewati masa-masa prenatal, bayi, prasekolah, sekolah dasar, dan remaja. Lalu karakteristik tumbuh kembang anak usia dini, yang pertama itu usia 0 sampai 1 tahun. Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Usia 2 sampai 3 tahun itu terdapat beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Usia 4 sampai 6 tahun itu memiliki karakteristik yang pertama berkaitan dengan perkembangan fisik anak, sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Yang ketiga, perkembangan kognitif, daya pikirnya sangat pesat. Yang keempat, bentuk permainan anak sudah bersifat individu. Lalu deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini. Pengoptimalisasian tumbuh kembang anak usia dini ini sangat penting karena membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang ia perlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Baik, saya akan membacakan kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu materi yang dijelaskan cukup jelas dan rinci pada setiap subbabnya. Kekurangannya, tidak dijelaskan apa pengaruh pada anak jika anak tersebut tidak melakukan deteksi dini, dan tidak dijelaskan jika tumbuh kembang anak tidak optimal apa pengaruhnya terhadap anak tersebut. Selanjutnya, kelompok 2 dengan materi konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Bagian 1 pasal 1 yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, yaitu non-diskriminasi,
kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Menurut prinsip dasar hak anak yang ketiga, anak mempunyai hak untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh berarti bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel serta jaringan di antara sel-sel. Indikator untuk mengetahui adanya pertumbuhan adalah adanya pertambahan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Berkembang adalah bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan anak yang lebih konveksi, meliputi yang pertama sensorik, yang kedua motorik, yang ketiga berkomunikasi dan berinteraksi, yang keempat kognitif, yang kelima bersosialisasi, yang keenam kreatif, yang ketujuh moral dan spiritual, yang ke-8 pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan atau simultan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, asah, dan asih. Lalu zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun yaitu air susu ibu, energi, protein, lemak, hidrat arang atau karbohidrat, dan yang terakhir vitamin dan mineral. Lalu teori perkembangan pada anak itu ada beberapa teori. Yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori perilaku dan belajar sekolah, yang keempat teori etologis, yang kelima teori ekologi. Selanjutnya saya akan membacakan kekurangan dan kelebihan dari materi dari kelompok 2. Kelebihannya, materi yang disampaikan sudah cukup jelas, apalagi di bagian teori dan kebutuhan dasar anaknya. Kekurangannya, kurang dijelaskan apa saja gizi yang dibutuhkan pada anak usia 1-6 tahun. Selanjutnya dari kelompok 3 dengan materi perawatan ibu hamil dan perkembangan janin, tahap perawatan bayi, dan manfaat ASI. Perawatan ibu hamil dan perkembangan janin. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Jadi setidaknya ada 9 cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang baik. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, minum vitamin prenatal. Yang ketiga, olahraga ringan. Yang keempat, menghilangkan kebiasaan buruk. Yang kelima, mendapat cukup cairan. Yang keenam, tidur yang cukup. Yang ketujuh, menghindari stres. Yang ke-8, menjaga berat badan. Lalu proses pertumbuhan janin. Usia 4 minggu, panjang fetus 7,5 sampai 10 mm. Lalu pembentukan organnya, rudimental mata, telinga, dan tulang. Umur 8 minggu, panjangnya 2,5 cm, pembentukan organnya, hidung, kuping, jari, jemari mulai dibentuk, kepala menekor ke dada. Usia 12 minggu, panjang fetus 9 cm, pembentukan organnya, daun telinga lebih jelas, kelopak mata melekat, leher mulai berbentuk, alat kandungan luar terbentuk namun belum berdiferensiasi. Umur kehamilan usia 16 minggu, panjang fetusnya 16 sampai 18 cm,
pembentukan organnya, genitalia eksterna berbentuk dan dapat dikenal, kulit tipis dan warna merah. Usia 20 minggu, ukuran fetusnya 25 cm. Pembentukan organnya, kulit lebih tebal, rambut mulai tumbuh di kepala dan rambut halus atau lanugo tumbuh di kulit. Usia 24 minggu, panjang fetusnya 30 sampai 32 cm. Pembentukan organnya, kedua kelopak mata tumbuh alis dan bulu mata serta kulit keriput, kepala besar. Bila lahir dapat bernafas tetapi hanya bertahan hidup beberapa jam saja. Usia 28 minggu, panjangnya 35 cm. Pembentukan organnya, kulit warna merah ditutupi vernix caseosa. Bila lahir dapat bernafas, menangis pelan dan lemah, bayi imatur. Usia 32 minggu, panjang fetusnya 40 sampai 43 cm. Pembentukan organnya, kulit merah dan keriput. Bila lahir kelihatan seperti orang tua kecil. Usia 36 minggu, panjang fetusnya 46 cm. Pembentukan organnya, muka berseri, tidak keriput, bayi prematur. Usia 40 minggu, panjang fetusnya 50 sampai 55 cm. Pembentukan organnya, bayi cukup bulan, kulit licin, vernix caseosa banyak, rambut kepala tumbuh baik, organ-organ baik. Pada pria, testis sudah berada dalam skrotum, sedangkan pada wanita, labia mayora berkembang baik, tulang-tulang kepala menulang. Selanjutnya, tahap merawat bayi dan manfaat ASI. Tahap merawat bayi itu yang pertama harus rencana asuh pada bayi baru lahir adalah yang pertama minum bayi, yang kedua pemberian ASI, yang ketiga buang air besar, yang keempat buang air kecil, yang kelima tidur, yang keenam kebersihan kulit, yang ketujuh perawatan tali pusar, yang ke-8 keamanan bayi, yang ke-9 pemijatan bayi, yang ke-10 menjemur bayi. Lalu manfaat ASI-nya yaitu ASI sebagai nutrisi. Lalu makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama. Lalu mengandung antibodi atau terutama kolostrum yang melindungi terhadap penyakit terutama diare dan gangguan pernapasan. Selanjutnya menunjang perkembangan motorik sehingga bayi dan yang diberikan ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. Selanjutnya meningkatkan jalinan kasih sayang. Selanjutnya selalu siap sedia dan dalam suhu yang sesuai, mudah dicerna dan zat gizi mudah diserap. Lalu melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yang dapat menimbulkan alergi. Manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang kedua, menjarangkan kehamilan. Yang ketiga, menempelkan segera bayi pada payudara, membantu pengeluaran plasenta karena hisapan bayi merangsang kontraksi rahim karena menurunkan resiko pendarahan pasca persalinan. Yang keempat,
memberikan ASI segera dalam waktu 60 menit, membantu meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi. Yang kelima, hisapan puting yang segera dan sering membantu mencegah payudara membengkak. Yang keenam, pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI tersedia kapan dan di mana saja. ASI selalu bersih, sehat, dan dalam suhu yang sesuai. Yang ketujuh, pemberian ASI ekonomik atau murah. Yang ke-8, menurunkan resiko dan kanker payudara. Yang ke-9, aspek psikologis. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 3. Kelebihannya dijelaskan secara rinci per subbab pada materi kelompok 3. Kekurangannya, kurangnya penjelasan dari berbagai ahli pada bidangnya atau teori yang mendukung materi-materi tersebut. Selanjutnya kelompok 4 dengan materi mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosi, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Aspek nilai agama dan moral. Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dari 2 indikator. Yang pertama, mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek perkembangan fisik motorik. Aspek perkembangan fisik motorik terbagi atas 2 aspek, perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Aspek perkembangan motorik kasar ada 5 indikator. Yang pertama, berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, melompat ke depan dan aspek perkembangan fisik motorik ke belakang dengan 2 kaki. Yang ketiga, melempar dan menangkap bola. Yang keempat, menari mengikuti irama. Yang kelima, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Selanjutnya, aspek perkembangan motorik halus. Itu ada 4 indikator. Yang pertama, meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jarinya. Yang kedua, melipat kain atau kertas meskipun belum rapi atau lurus. Yang ketiga, menggunting kertas tanpa pola. Yang keempat, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda, pipih, serta sikat gigi atau sendok. Aspek perkembangan sosial emosional ada 4 indikator. Yang pertama, memberikan salam serta setiap mau pergi. Yang kedua, memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak lain. Yang keempat, berbagi peran dalam satu permainan, misalnya menjadi dokter, perawat, pasien, atau yang lainnya. Aspek perkembangan bahasanya ada 4 indikator. Yang pertama, memainkan kata atau suara yang didengar dan diucap berulang-ulang. Yang kedua, hafal beberapa lagu anak sederhana. Yang ketiga, memahami cerita atau dongeng sederhana. Yang keempat, memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak. Selanjutnya, aspek perkembangan seni. Yaitu ada 3 indikator. Yang pertama, mampu membedakan antara bunyi. Yang kedua, tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan, atau nyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar. Yang ketiga, tertarik dengan kegiatan atau karya seni seperti menggambar benda-benda, lebih spesifik mengamati dan membedakan benda-benda di sekitarnya yang ada di rumah. Selanjutnya,
saya akan membacakan kekurangan dan kelebihan dari kelompok 4. Kelebihannya, isi materinya sudah sesuai dengan judul materi. Kekurangannya, tidak ada penjelasan atau uraian pada setiap subbabnya, hanya menyebutkan indikator-indikatornya saja. Selanjutnya kelompok 5 dengan materi screening pertumbuhan anak. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 5. Kelebihannya, pertanyaan yang diajukan cukup rinci dan penjelasannya cukup jelas. Kekurangannya, tidak semua anggota menjelaskan terdahulu apa itu screening. Selanjutnya kelompok 6, sama seperti kelompok yang sebelumnya. Kelompok 6 materinya screening, tetapi dia screening tentang deteksi agama dan moral. Kekurangan dan kelebihan dari kelompok 6. Kelebihannya, pertanyaan yang diajukan cukup rinci dan jelas. Kekurangannya, tidak semua anggota menjelaskan apa itu screening dan apa manfaatnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.